short foot on the show. I'm dancing on the table. Masih mandiri. Ya, mandiri berubah, bukan percobaan sudah melakukan kurikulum merdeka, tetapi level kita masih mandiri. Kurikulum KSP K13 sampai merdeka itu arahnya kompetensi, jadi arahnya meningkatkan kompetensi. Berbasis kompetensi di istilah. Tahu Pak berapa total guru sini? Oh, kalau guru di sini ada 20 orang. Itu tidak mengajar semua ini kurikulum K13. Semua mengajar, karena gurunya kan cuma satu-satu. Di itu ada mengalami berbagai masalah Pak, terutama pada zaman dulu. Ya, betul. Memang pasti begitu. Dari perubahan, setiap ada perubahan, pasti ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru. Terutama kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum. Kan gurunya harus siap berubah. Yang pertama ya perangkatnya yang sudah seperti saya yang tadinya K13, perangkatnya sudah standby siap itu beberapa tahun, Pak. Sekarang berubah ke merdeka kan ubah lagi ya. Ubah yang tadinya KD sekarang jadi TP. Dan tetap berubah. Ya, jadi berubah lagi deh. Program semesternya, RPT-nya diintervensi. Kalau masih tetap yang lama kan masih pakai yang lalu-lalu kan boleh. Untuk sekarang itu masih Nah sekarang sudah. Guru-guru di sini sudah. cara guru dengan merefleksikan permasalahan yang terjadi pada siswa bagaimana? Oh iya. Dalam kegiatan pembelajaran itu ada refleksi pembelajaran. Jadi setelah selesai pembelajaran, guru memberikan waktu untuk merefleksi. Baik merefleksi pelaksanaan pembelajarannya, perasaan siswa pada saat belajar, dan cara belajar guru. Jadi itu diberikan kesempatan menuliskan penilaiannya. Baik, yang pertama perasaan dia pada saat belajar bagaimana, pengalaman yang diperoleh pada saat belajar bagaimana pelayanan gurunya. Itu sudah. Tapi melalui di kertas, misalnya ada kalau guru yang punya yang kreatif ya sediakan apa namanya sticky note. Nah ditulis. Kalau warna merah mengungkapkan perasaan mungkin. Warna hijau mengenai penilaian guru. Ya nanti gurunya menyediakan karton ditempel saja di situ. Kemudian dalam kurikulum terbaru ini kan kalian tahu Pak ada siswa beberapa yang bandel. Dengan kurikulum PPK ada nggak yang berubah daripada misalnya untuk pendidikan arahkan? Oh iya. Ya, kita terus terang di sekolah ini kebanyakan begitu. Tetapi di kurikulum sekarang gurunya harus ada. Tugas kita akan membimbing mereka. Tapi bersyukur dari pertama masuk memang agak sulit sekali. Sekarang sudah beberapa bulan sudah mulai, paling tidak sudah mulai apa namanya datang ya ada perubahan. Artinya ada progres positif yang kita lihat terjadi pada anak. Tidak mau kurikulum kita dikeluarkan. Tapi kan di kurikulum diajarkan, dimintakan kita melayani anak. Kita kan mengakomodir itu kebutuhan guru. Dan kalau memang tidak bisa, kita carikan tempat yang lain. Iya, penilaian yang diterapkan pada kurikulum merdeka itu sebutannya sekarang adalah sumatif. Kalau itu sumatif itu sama setara dengan undang-undang. Lalu ada namanya formatif. Formatif itu penilaian pada proses pembelajaran. Pada saat proses itu ada beberapa soal, misalnya kan di kurikulum K13 juga ada itu. Kita kan menilai setelah selesai pembelajaran kan kita mintakan satu orang, mungkin kalian juga waktu sekolah begitu, dimintakan satu orang apa yang dijelaskan tadi. Kita satu soal, coba kerjakan ini. Satu dua orang saja sudah bisa kan sudah selesai. Nah itu namanya formatif. Di kurikulum merdeka juga ada. Lalu ada yang namanya asesmen. Asesmen pertumbuhan pelajaran. Kalau dulu per KD kan, ulang harian KD.
sekarang asesmen. Lalu ada asesmen akhir semester. Sama dengan ulang semester saja dulu. Lalu ada asesmen akhir tahun. Itu untuk kenaikan kelas. Jadi penilaiannya itu menyeluruh. Jadi termasuk juga penilaian dalam sikap. Penilaian ketampilan dijadikan satu nilainya. Jadi kalau dulu berbeda-beda kan, tampilan sendiri, sikap sendiri, sikap sendiri. Sekarang dijadikan satu nilai, misalnya dapat 90, sudah di situ ada nilai keterampilan, pengetahuan dan sumatif. Sumatif itu setiap selesai satu topik tujuan pelajaran. Misalnya tujuan pelajaran kalau di matematika, misalnya persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kan diajarkan dulu tujuannya. Nah itu kita berikan sumatif mereka. Itu menilai kemampuannya mereka dalam menyerap persamaan kuadrat atau persamaan. Mungkin ada beberapa siswa yang terbatasan gitu, mungkin kurang fokus atau pembawaan kurang suka di pelajaran gitu. Bagaimana cara Ya, memang itu agak sulit memang untuknya. Makanya kita harus melihat profil belajar itu ya. Jadi ada minat belajarnya harus kita tunjukkan dulu. Jadi kalau memang anak-anak yang memang tidak suka belajar sama sekali misalnya matematika, ya kita berikan mereka materi matematika yang dekat sama mereka. Nah, kalau dia kan misalnya olahraga, diarahkan ke olahraga kalau matematikanya. Biasanya minat belajar itu yang paling sulit. apa masalah terbesar seorang guru dalam proses pembelajaran? Ya, memang masalah yang paling saya alami sekarang ini adalah menumbuhkan minat belajar itu. Di zaman sekarang ini dengan serangan teknologi Android ya, teknologi internet ini, anak di internet itu, di media itu kan sudah banyak sekali informasi pendidikan sebenarnya. Tapi sayangnya mengarahkan anak untuk menyukai konten-konten pendidikan itu sangat rendah. Nah di situ beratnya sama kita. Oleh sebab itu butuh peran orang tuanya di rumah, peran pemerintah untuk membatasi konten-konten yang mengajak anak-anak ke arah yang misalnya game yang tidak positif, game yang kurang mendidik. Kan ada game yang baru konten-konten yang menjerumuskan anak, pornografi, kekerasan, bullying itu yang harus kita atasi bersama, baik orang tua, pemerintah. Nah, tugas kita yang paling berat memang itu menumbuhkan minat belajar sekarang ini. Tetapi tugas guru sekarang adalah membina karakter. Aktivitas sarana belajar saja itu sudah Kalau untuk di sekolah kami sarana prasarananya sudah cukup. LCD juga sudah ada, kelas belajarnya juga sudah cukup memadai. Akan tetapi lab memang kami masih kurang, laboratorium. Kami baru dapat bantuan untuk rehaban laboratorium. Mudah-mudahan ke depan itu bisa dilakukan. Perpustakaan ada, bukunya juga memadai ya. Fasilitas internet juga sudah ada. kemudian Jumlah lab yang ada sekarang ini baru dua, laboratorium komputer dan laboratorium IPA. Jadi kan kita harus ada kimia, biologi. Ini masih digabungkan dan satu-satu lebih banyak dan belum terpisah. Kami punya keinginan begitu, buat di lantai atas labnya ada 3, tapi belum sampai ya. Sekarang ada berapa ruang kelas kita ada 11. Jadi ada 11 kelas ini. Jadi dari kelas 10 ada 3 kelas. Dulu kan tidak ada pakai jurusan lagi karena kurikulum merdeka. Dari kelas 11 ada 3 kelas, 3 ruang belajar. Kemudian kelas 12 ada 5 kelas.
Itu karena ada jurusannya kuantitas ganda. Masih ada program IPA 2 kelas, IPS 2 kelas, bahasa 1 kelas. Jumlah siswa 328. Sekarang kami sementara memperbaiki laboratorium itu, kemudian memperbaiki sarana toilet ya. Itu kita memang kebutuhan dasar sekarang karena belajarnya kan 5 hari kerja. Jadi kita butuh toilet yang memadai. Ini sementara baru selesai, lalu kantinnya juga yang representatif, baru ruang bermain mereka. Kalau pulang sekolah jam 16, kan 5 hari kerja, 5 hari sekolah, jadi sampai hari Jumat. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulangnya jam 4 siswanya, baru hari Jumat sampai jam 11.30. Sama 2. Kalau Sudah masuk pandangan terkait organisasi dalam pembelajaran, gimana pandangan lambat pelajaran atau lambat karena Kita ini ada kayak ada rapat khusus itu yang lambat. Saya sedikit mengusulkan, tapi kalau misalkan kita karena di sekolah kan kita sebagai OSIS kita sudah dijanjikan gimana kita lebih mengutamakan kegiatan OSIS daripada kegiatan-kegiatan daripada kelompok atau gimana. Jadi kalau misalkan kita lebih organisasi, kita bisa lebih bisa mengembangkan sekolah. Tetapi di sisi juga kita juga memfokuskan pelajaran. Tapi kalau misalnya ada deadline bertabrakan dengan apa bagaimana? Selesaikan dulu pembelajaran, terus kita dapat mengikuti Untuk saat ini tidak mengganggu proses kelas kan ini kelas 12 dan ada lanjutnya ada ini enggak ke depan ada yang kalau dari sisi dalam kuliah jurusan kedinasan. kedinasan bukan yang memasukkan di sekolah ini. Pelajaran yang dapat akan belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil studi kami terkait kasus yang telah dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu Ibu Lilian Hajarati, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syabil Abdul. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait latar belakang dan rumusan masalah dari hasil observasi kami. Yaitu latar belakangnya, pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu negara di Indonesia, terutama pada sistem pendidikan yang terus mengalami perkembangan dan transformasi agar dapat memenuhi tuntutan zaman. Salah satu aspek krusialnya adalah komponen-komponen pendidikan yang meliputi kurikulum, metode pembelajaran, pendidik dan peserta didik, dan juga sarana dan prasarana.
Dalam konteks ini kami melaksanakan observasi di sekolah SMA Negeri 7 Kota Gorontalo yang menjadi tujuan observasi kami sebagai sebuah sekolah yang mengalami perkembangan dari swasta menjadi negeri. Pemahaman mendalam tentang komponen-komponen pendidikan di SMA ini membentuk wawasan yang berharga dan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat lokal yang mungkin dapat memberikan kontribusi luas pada tingkat nasional. Next, adapun rumusan masalah yang kami dapatkan pada saat observasi maupun penyusunan observasi yaitu bagaimana gambaran umum tentang komponen pendidikan di lingkungan sekolah, apa peran dan kontribusi masing-masing komponen pendidikan terhadap keberhasilan pembelajaran di SMA tersebut, bagaimana interaksi dan literasi antara komponen-komponen pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, baru apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh komponen-komponen pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan di SMA, bagaimana perspektif stakeholder seperti guru, siswa, orang tua terhadap aktivitas komponen pendidikan di SMA tersebut. Apakah terdapat perbedaan dalam implementasi dan dampak komponen pendidikan di berbagai tingkat, misalnya SD hingga SMA. Bagaimana berkelanjutannya pengembangan komponen pendidikan di masa depan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Bala dengan NIM 532423068 akan memaparkan tujuan dan kesimpulan yang ada pada hasil observasi kami. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi gambaran umum komponen pendidikan di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo, mengevaluasi peran dan kontribusi dari masing-masing komponen pendidikan terhadap keberhasilan proses pembelajaran, menganalisis interaksi dan integrasi antara komponen pendidikan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, mengobservasi dan menilai tantangan atau hambatan yang ada pada komponen pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan, merangkum persepsi stakeholder seperti guru, siswa, orang tua terhadap aktivitas komponen pendidikan di sekolah, menilai perbedaan dalam implementasi dan dampak komponen pendidikan di berbagai tingkatan pendidikan, merancang rencana pengembangan dan evaluasi sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiana Karim. Di sini saya akan menjelaskan komponen pendidikan tentang kurikulum. Secara umum, kurikulum merupakan salah satu rencana yang sengaja disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di bawah naungan bimbingan atau tanggung jawab suatu sekolah maupun lembaga pendidikan tertentu. Kurikulum di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1947 hingga pada tahun 2013. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan dan penetapan kurikulum di pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi Indonesia berubah. Kurikulum di Indonesia terjadi karena adanya faktor perubahan kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada sekolah tersebut terdapat dua kurikulum. Yang pertama, kurikulum K13. Menurut kurikulum 13 adalah kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang 6 tahun. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa sistem yang ada pada kurikulum K13 masih memisahkan siswa ke jurusan-jurusan berbeda tergantung jurusan yang diambil oleh siswa tersebut. Dari data yang kami temukan di sekolah tersebut memiliki lebih sedikit pengguna kurikulum ini. Kurikulum ini digunakan untuk siswa atau siswi 12 yang memang dari awal mereka masuk di sekolah tersebut. Kemudian kurikulum Merdeka. Sama halnya dengan kurikulum K13 merupakan pengembangan dari kurikulum tersebut. Kurikulum tersebut Merdeka juga begitu
berkembang, dan pengembangan selanjutnya dari kurikulum ke-13. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan minat peserta didik. Untuk menggunakan kurikulum di sekolah tersebut digunakan siswa dan siswi dari kelas 10 sampai kelas 11. Sedangkan kelas 12 masih menggunakan kurikulum K13. Dalam wawancara kami, Wakil Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa kurikulum Merdeka disebut sangat sesuai dengan kebutuhan guru yang mengajar di sekolah tersebut. Perkenalkan, nama saya Trisa Sitawati Abdul. Di sini saya akan membacakan hasil observasi tentang metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran merujuk pada pendekatan atau CAR yang digunakan untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada peserta didik. Berbagai metode pendidikan dikembangkan dan diterapkan oleh pendidik untuk tujuan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, metode mencakup berbagai pendekatan teknik dan strategi pengajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Tujuan utama dari penggunaan metode dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam suatu bidang pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Melan Yusuf. Saya akan menjelaskan pendidik yang ada di sekolah. Pendidik adalah individu yang bertanggung jawab profesional untuk membimbing, mengajar, dan membantu perkembangan peserta didik. Pendidik melibatkan diri dari dalam berbagai tugas seperti mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Mereka berperan dalam bentuk lingkungan belajar yang positif, merangsang pengajar yang sesuai, dan motivasi siswa. Dalam metode pembelajaran SMA Negeri 7 Kota Gorontalo, metode pembelajaran sepenuhnya diberikan tanggung jawab kepada guru, karena dalam proses belajar mengajar sangat kompleks, tidak bisa hanya berpatokan pada satu pedagang saja. Oleh karena itu, untuk metode belajar diberikan hak kepada masing-masing guru untuk mengurusi hal tersebut. Saya Muhammad Ganikat. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang peserta didik. Peserta didik adalah yang merujuk pada individu atau siswa yang mengikuti proses pembelajaran atau pendidikan. Sebagai peserta didik yang berasal dari beragam macam latar belakang, tentunya memiliki ciri-ciri yang beraneka macam. Dengan adanya kurikulum Merdeka, diharapkan mereka mengakomodir keberagaman tersebut. Sesuai dengan hasil observasi kemarin, bahwa SMA 7 Kota Gorontalo memiliki peserta didik 334 murid yang terdata. Di dalam terdapat sekitar 181 murid laki-laki dan 153 murid perempuan. Kemudian, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam pendidikan merujuk pada fasilitas, pelengkapan, dan lingkungan fisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pendidikan. Contoh dari sarana dan prasarana dalam lingkungan sekolah misalnya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang administrasi, dan guru, fasilitas olahraga, tempat ibadah. Nah, adapun kesimpulan yang kami tarik yaitu sekolah ini telah mengimplementasikan kurikulum 2013 K13 dan merespon perubahan dengan mengadopsi kurikulum Merdeka, menunjukkan adaptabilitas terhadap perkembangan sistem pendidikan nasional. Penggunaan kurikulum tersebut telah berkorelasi dengan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru yang memiliki keleluasaan untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Peran pendidik di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo sangat signifikan dalam membimbing dan mengajar peserta didik.
Meskipun tenaga pendidik terdiri dari beragam status, termasuk tenaga honorer, upaya mereka dalam memberi pemahaman dan keterampilan kepada para siswa dapat diapresiasi. Seiring dengan itu, partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran mengajar turut mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang ada. Saran yang pertama itu penguatan kurikulum merdeka. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kurikulum merdeka. Memastikan bahwa kurikulum ini tetap mendukung perkembangan siswa. Yang kedua itu peningkatan keberlanjutan pendidikan. Mengembangkan program keberlanjutan pendidikan termasuk dukungan dan bimbingan bagi guru yang masih berstatus honorer. Yang ketiga penyediaan sarana praktikum. Memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana, khususnya ruangan praktikum untuk mendukung penerapan pembelajaran berbasis praktik dan eksperimen. Yang keempat, kolaborasi antara tingkatan pendidikan. Mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman antara tingkatan pendidikan sehingga implementasi komponen-komponen pendidikan lebih seragam dan merata. Yang kelima itu peningkatan peran orang tua. Menggali peran orang tua dalam mendukung pembelajaran anak-anaknya melalui komunikasi rutin dan program keterlibatan orang tua di sekolah. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan SMA Negeri 7 Kota Gorontalo dapat terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Oke, baiklah, itulah hasil observasi dari kami terkait studi kasus yang Ibu berikan kepada kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.